Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yauma Syafa'ah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Pengertian analisis framing yaitu analisis ini berfokus pada bagian paket media dan kerangka kerja berita bekerja. Proses yang dilakukan dengan memilih fakta tertentu untuk dilaporkan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata-kata tertentu, penekanan, kalimat, gambar, atau bingkai. Kemudian paradigma interpretif atau konstruktivistik, yaitu realitas sosial adalah pandangan konstruktivis. Bagian dari realitas sosial adalah produksi manusia, hasil dari proses budaya termasuk penggunaan bahasa. Kemudian komunikasi produksi makna. Wacana media, yaitu berita surat kabar, radio, majalah, dan televisi merupakan konstruk budaya kultural. Kemudian contoh-contoh kasusnya yaitu framing media tentang kebijakan pemerintah, kemudian frame media atas kandidat kepala daerah atau presiden, kemudian frame media kebijakan perpanjangan izin perkebunan sawit. Kemudian selanjutnya adalah analisis framing, yaitu proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, rencana pembangunan bukit algoritma, yang kedua, peristiwa pengeboman gereja di Makassar, yang ketiga, peristiwa pemindahan ibu kota negara, dan yang terakhir, pelaksanaan pemilu serentak. Kemudian, analisis naratif. Definisi naratif sendiri yaitu studi tentang kehidupan pribadi yang diceritakan melalui cerita sebagai pengalaman, termasuk diskusi tentang apa arti pengalaman itu bagi individu. Jadi, pekerjaannya dilakukan dengan cara menyampaikan cerita atau cerita agar diketahui banyak orang. Kemudian analisis naratif merupakan analisis mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi. Kemudian menggunakan analisis naratif berarti menetapkan teks sebagai sebuah cerita narasi sesuai karakteristik di atas. Kemudian teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan taat urutan peristiwa sebagai peristiwa yang dipilih ataupun yang dibuang. Kemudian titik sentral dalam analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lain, mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal, mengapa yang lain di akhir, dan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dijalinkan dengan peristiwa yang lain. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian narasi. Yang pertama, menentukan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua, memilih salah satu atau beberapa individu yang memberikan banyak cerita mengenai kisah kehidupannya secara langsung. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi yang menjadi topik penelitian. Kemudian yang terakhir, menganalisis cerita dan kemudian menceritakan kembali. Berikut penjelasan menurut para ahli. Menurut Webster dan Metrova, narasi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial.
Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita, yaitu narasi yang didengar atau diceritakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian menurut Erianto 2013, narasi adalah penyajian peristiwa atau rangkaian peristiwa. Dengan demikian, sebuah teks baru dapat disebut teks naratif jika terdapat beberapa fakta atau rangkaian peristiwa. Sedangkan analisis naratif adalah analisis cerita, baik cerita fiksi maupun peristiwa seperti berita. Kemudian ada karakteristik utama penelitian narasi, yaitu yang pertama adalah pengalaman individu, yang kedua pengumpulan cerita, yang ketiga coding tema, yang keempat kronologi pengalaman, yang kelima restoring, yang keenam konteks atau nalar. Kemudian dalam jurnal Zetan Todorov's Narrative Analysis of Film Sokolarimba, ia menggunakan teori Zetan Todorov dengan pendekatan Nick Lacey dan Gillespie untuk mengeksplorasi struktur naratif karya dari keseimbangan, gangguan, persepsi. Coba perbaiki fase gangguan dan pulihkan keseimbangan. Kemudian dalam jurnal Analysis of Narrative Function in Vladimir Probst, Model in the Letter from Prague, digunakan metode kualitatif dan analisis naratif, yaitu untuk mempelajari struktur pesan atau studi tentang perbedaan fungsi bahasa. Kemudian penulis menggunakan metode naratif langsung berupa penjelasan kualitatif tentang bagaimana fenomena yang dibahas dilaporkan sehingga dikondisikan dalam bentuk cerita. Kemudian analisis semiotika. Pengertian semiotika menurut Ferdinand de Saussure ke Roland Barthes adalah semiotika berasal dari kata Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada 1857 sampai 1913. Untuk memahami gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda dan petanda, serta language dan parole. Perbedaan antara language dan parole adalah language sendiri merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Agar lebih mudah memahaminya, language bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku. Kemudian parole, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, maka parole terkait dengan language, permainan catur bisa jadi sebuah contoh yang bisa memperjelas tentang language dan parole. Kemudian ada unsur-unsurnya, yaitu 3 unsur menurut John Powers, yaitu yang pertama ada tanda dan simbol, kemudian yang kedua ada bahasa, dan yang ketiga ada wacana. Berikut penjelasan tentang tanda, penanda, dan petanda. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk atau wujud fisik. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan petanda adalah konsep atau arti dari apa yang kita tandai relasinya antara keduanya bersifat diada-adakan, yang berarti tidak ada relasi, yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda.
Namun demikian, relasi yang bersifat diada-adakan terkait oleh konveksi atau struktur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.